Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فقال تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu wa rasuluh walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, ayah dan bunda sekalian, para pemuda Islam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih titipkan kehidupan kepada kita. Artinya kehidupan yang kita miliki ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena sungguh kita bukanlah manusia yang pertama sekali hidup. Kita bukanlah generasi yang pertama. Tetapi sudah ada generasi-generasi terdahulu. Bahkan jutaan mereka sudah mendahului kita. Dan sungguh demi Allah, ayahanda, ibunda, para pemuda Islam, mereka yang sudah mendahului kita itu telah mendapatkan apa yang mereka jeripayahkan selama hidup. Oleh sebab itulah
Allah Subhanahu wa taala membahasakan kematian kita itu dengan lighat. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat." Allah sebut kematian kita itu dengan sebutan lighat, hari esok. Mengapa lighat Allah sebutkan di situ? Menunjukkan bahwasanya betapa dekatnya kematian itu kepada kita. Sehingga Allah mengingatkan kita, apa yang sudah kalian siapkan untuk esok kalian. Karena sesungguhnya ketika hari esok itu tiba, maka hanya dua yang kita alami. Kalau bukan azab yang tak berkesudahan, maka pasti nikmat yang juga tak akan berkesudahan. La haula wa la quwwata illa billah. Maka ayahanda ibunda sekalian, bersyukurlah kita yang duduk di majlis. Nampak sepele memang, duduk di majlis itu nampak sepele. Tapi sebenarnya siapa tahu lewat majlis-majlis ta'lim itu kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa? Setiap bermajlis kita diajak untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan majlis yang di dalamnya tidak ada mengajak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka majlis itu terlaknat. Bayangin itu. Maka selalu kita diajak, sama seperti doa. Ketika seseorang berdoa tanpa berselawat kepada Rasulullah SAW, apa kata Umar bin Khattab? Sesungguhnya doamu itu doa yang terputus. Karena mengapa? Doa itu akan terangkat di saat dia memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ayahanda sekalian, jangan pernah bosan ya, jangan pernah kering lisan kita ini berselawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan pernah bosan ya. Sungguh demi Allah, tak ada yang bisa kita harapkan di akhirat kelak kecuali syafaat beliau. Oh, sehebat apa ibadah kita, infak kita, haji, apalagi haji sekarang mau diharapkan. Daftar sekarang, berangkat tahun 2052. Coba bayangin, berapa lama kita ke sana ya. Jadi kalau ada uang umroh, harga umroh sekarang setara dengan harga haji, 50-an juta, Pak. Daftarnya memang murah, tapi seluruh akomodasi yang dikenakan itu hampir 50-an juta. Karantina lagi, balik ke sini karantina lagi. Uang karantinanya bukan bisa di rumah. Kalau pejabat, artis boleh di rumah. Kalau kita ini sewa hotel. Satu malam hotelnya ada yang 7 juta, 9 juta, bayangin tuh. Nah, doain aja saya presiden ya. Biar mudah nanti. Baik, ayahanda sekalian, kita ada ambil ibrah satu ya, satu hadis dari Imam Muslim ya. Apa kata Rasulullah SAW? Dari Anas bin Malik. An Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asyratis sa'ah ay yarfa'al ilm wa yusbatul jahl wa yashrabal khamar wa yajharuz zina. Kata Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, Rasul mengatakan di antara tanda terjadinya hari kiamat itu pertama sekali yarfa' al-ilm, terangkatnya ilmu. Dan ini terasa sama kita. Ini mungkin bisa kita sinergikan dengan isu-isu yang terjadi sekarang. Dan inilah bukti ilmu itu memang terangkat. Pertama sekali, banyak pelaku pelecehan itu rata-rata mereka ada yang bela. Coba. Kemarin tuh ada pelecehan sama 13 santri itu yang udah ada hamil, melahirkan.
Bahkan yang ada masih mengandung, gubernurnya meminta supaya dia dihukum mati. DPR meminta agar dia dihukum mati. Datang Komnas HAM. Oh, hak asasi manusia, tidak boleh dia dibunuh. Coba bayangin. Ini kan hebat luar biasa. Sudah nyata-nyata seperti ini, jangankan 13 orang. Kita ini Pak, memegang tangan saja dilarang nggak sama Rasul? Pegang tangan saja, ini sejarah ini. Ini sejarah yang mesti terukir di hati kita dengan buruk. Megang tangan perempuan aja kita dilarang. Kata Rasul, bagus kalian pegang bara api daripada tangan perempuan yang bukan mahram kalian pegang. Sekarang ada 13 orang yang sudah merusak perempuan, dituntut mati sama DPR, sama gubernurnya. HAM-nya bilang apa? Oh, enggak boleh. Ah, ini Pak. HAM ini bentukan siapa ini? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini adalah bentukan mereka. HAM itu tidak ada, Pak. HAM itu omong kosong itu. Buktinya ada 6 orang dibunuh, tidak ada dia apa-apain. Ilmu terangkat. Sesajen membela diri, ada sesajen kemarin, Pak. Ya kan? Ada sesajen, memang betul kata-kata orang-orang tua dulu. Jangan kalian ganggu sajen, nanti setannya marah. Betul Pak, terjadi sekarang. Ada kemarin tuh sajen, ternyata orangnya sekarang sudah jadi tersangka Pak. Padahal rektor Yogyakarta itu mengatakan apa? Sudah stop aja kasus ini, nggak ada apa-apanya ini, bukan kasus ini. Ketua MUI-nya juga bilang apa? Udah stop aja nih, ini bukan kasus ini. Tapi sekarang orangnya Pak tersangka. Ternyata sajen itu punya pembela. Ilmu terangkat. Gempa bumi Pak. Kemarin tuh ada gempa bumi di mana gempa buminya? Di Banten kan? Terjadi sampai 36 kali Pak. Gempa bumi sampai 36 kali. Ternyata tak memberi efek istighfar kepada kita, tak memberi efek taubat. Ilmu terangkat. Artinya apa? Kita manusia yang hidup di abad modern ini, kita ini udah nggak ada rasa khawatir gitu. Rasa khauf kita itu nggak ada lagi. Aduh, ini kami udah buat salah ini, udah nggak ada lagi. Karena mengapa? Seluruh hal-hal yang mengundang murka itu memang sudah dilakukan. Terus apa lagi? Ya, bunuh diri juga terjadi lagi ya. Semakin banyak orang sekarang. Kemarin tuh saya baca berita, ada seorang yang masih umur 35 tahun, dia berkunjung ke rumah kawannya. Kawannya ini punya anak umur sekitar 4-5 tahun. Berkawan, cuma ada senggolan sedikit saja, tidak cocok mereka. Datang si kawan ini yang mendatangi dia tadi, dibakarnya anak ini hidup-hidup. Ini luar biasa. Ini masalah membakar hidup-hidup ini sudah pernah terjadi di Inggris. Di Inggris itu kan yang menguasainya adalah ada 2 pemahaman di situ di Inggris itu kemarin ya. Karena ini di-lift-kan nggak saya sebutkan namanya. Ya, tapi di luar Islam ada 2 mereka, Pak. Bapak pasti tahu itu. Apa yang 2 itu? Satu yang K, satu yang P namanya. Jadi yang berkuasa di Inggris itu yang K. Jadi kalau mereka yang P, ini dia anggap bid'ah dengan kekuasaan waktu itu. Ngerti kan Pak? Di luar Islam ini ada yang K, ada yang P. Ngerti kan? Ngerti gak ini? Iya betul itu. Ada yang K, ada yang P. Di Inggris itu yang berkuasa yang K.
yang mereka anggap bid'ah yang P itu. Jadi ketika di Inggris waktu itu kalau ada yang bid'ah itu hukumannya nggak tanggung-tanggung, hukumannya dipenggal lehernya atau mereka dibakar hidup-hidup. Puluhan manusia begitu, jutaan manusia di Inggris waktu itu. Nah, jadi umat Islam nggak mengenal yang begitu ya. Jadi memang kata Rasulullah SAW ini terjadi memang. Menjelang kiamat itu ilmu itu akan terangkat. Kebodohan merajalela. Banyak orang yang minum khamar dan zina dilakukan terang-terangan. Orang tidak malu lagi sekarang buat video yang membuka auratnya, Pak. Betul nggak? Kita buka YouTube itu sekarang, nih konten-konten YouTube ini semuanya begitu, tidak malu lagi mereka. Nauzubillah, saya nggak habis pikir saya sekarang. Tidak malu lagi mereka mempertontonkan kemaluannya itu. Perempuan pakai rok segini, tidak malu lagi mereka divideokan, di-live-livekan gitu, nggak malu lagi mereka. Saya nggak tahu udah kemana otaknya itu, nggak tahu lah. Tapi pastinya begitu sudah terjadi sekarang, Pak. Zina itu memang sudah terang-terangan dan bahkan udah tidak malu lagi orang. Karena memang undang-undangnya mau disahkan sama orang itu. Kalau dia marah, baru kena kasus kita. Kalau dia nggak marah, enggak apa-apa. Naudzubillah, naudzubillah, summa naudzubillah. Nah ini sejarah terkini ini ya. Ini sejarah yang terjadi sama kita. Ini sudah terjadi, diceritakan kembali sama kita. Dan lihat Bapak Ibu sekalian, ke depan ini akan bergulir terus masalah-masalah yang tak masuk akal kita. Yang kita yang sudah mengaji nih, yang kita dekat Quran, kita baca sunnah, kita nggak rasional kita rasa, nggak masuk akal ini kasus. Kok bisa terjadi? Tapi itu akan terus bergulir, akan terus bergulir. Gara-gara apa? Itu tadi ilmu diangkat, kebodohan merajalela. Yang lebih parah, yang punya kuasa itu terkadang, yang pembela kekuasaan itu terkadang mereka adalah yang sebut tadi, yakni orang-orang yang memiliki kebodohan. Itu terjadi sama kita. Naudzubillah. Baik ya, kita lanjut kepada kajian yang semalam. Bapak Ibu sekalian, terakhir kemarin kita baca sirah ini ketika kakek kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Ibnu Ishaq berkata bahwa Al-Abbas bin Abdullah bin Ma'bad bin Al-Abbas dari sebagian keluarga berkata Abdul Muthalib wafat saat usia Rasulullah SAW 8 tahun. Ya, jadi ketika Abdul Muthalib ini hendak wafat, dia mengumpulkan anak-anak perempuannya. Jadi ternyata Abdul Muthalib ini punya banyak anak perempuan. Selain dia punya anak laki-laki, dia juga banyak punya anak perempuan. Di antara namanya ada Safiyah, ada Barrah, ada Atikah, ada Ummu Hakim, ada Al-Baizah, ada Umaymah dan ada Arwa. Nama yang familiar tuh yang sering kita dengar ada satu, Safiyah. Safiyah ini juga nama dari ibundanya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Safiyah ini juga nama salah satu istri Rasulullah SAW yang paling cantik. Ya, jadi kalau kita mau punya nama anak kita, buatlah namanya Safiyah. Karena mengapa? Dia salah satu wanita yang paling cantik waktu itu. Dan juga Safiyah ini juga nama anak saya, Safiyah namanya. Ya, baik. Ketika anak-anak perempuannya sudah berkumpul. Abdul Muthalib bilang apa kepada mereka? Apakah kalian akan membiarkan saya pergi begitu saja tanpa kalian melakukan satu hal? Nah, itu kata Abdul Muthalib nih. Apa yang dimaksud satu hal itu? Yang dimaksud Abdul Muthalib adalah supaya masing-masing anaknya ini membuat syair ratapan. Begitu dia. Jadi ketika dia hendak meninggal, dia meminta agar masing-masing anak perempuannya ini membuat syair ratapan. Dan lihat, Ibnu Ishaq berkata bahwa Muhammad Sa'id bin Al-Musayyib berkata, Abdul Muthalib bahagia dengan kelakuan anaknya itu. Dengan isyarat apa? Udah nggak mampu lagi dengan isyarat tangan, tapi dengan apa? Hanya isyarat kepala saja. Dia angguk-anggukkan kepalanya.
Padahal anaknya tadi meratap. Dan di dalam Islam, kita ini boleh meratap enggak? Kita dibenci dan dilarang oleh Rasulullah SAW jangan sampai meratapi mayit. Nah gitu dia Pak ya. Jadi kalau Abdul Muthalib dia senang anak-anaknya membuat syair-syair ratapan, kita ini dilarang oleh Rasulullah SAW jangan sampai kita meratap siapapun yang meninggal. Sedih boleh, boleh. Menangis boleh, boleh. Tapi jangan meratap. Contohnya apa? Aduh, kenapa kamu meninggal? Anakmu ini nanti siapa yang membiayainya? Masih banyak anakmu, utangmu masih banyak. Kemarin baru kredit mobil. Mobil itu berapa itu kreditnya? Begitu dia ya. Jangan sampai meratap begitu. Ya, baik. Nah, setelah Abdul Muthalib meninggal, maka siapa yang menjaga Rasulullah SAW ini? Kan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada riwayat mengatakan ketika hendak meninggal juga, ini Abdul Muthalib mengumpulkan anak-anak laki-lakinya. Ya, kan anak-anak lakinya juga banyak. Di antaranya itu adalah Abu Thalib. Ya, jadi ada juga Al-Abbas. Jadi Abdul Muthalib ini melihat siapa di antara anaknya ini yang paling cocok untuk merawat Rasulullah SAW. Ketika itu yang paling kaya adalah Al-Abbas. Kaya memang. Ada juga Hamzah. Tapi yang paling cocok dia lihat, karena sudah memang pernah ditawarkan, ini Rasulullah SAW sudah pernah ditawarkan kepada Al-Abbas supaya dirawat. Tapi Al-Abbas bilang apa? Anakku juga banyak wahai ayah. Jadi aku kayaknya nggak cocok merawat beliau ini. Padahal dia kaya ini waktu itu Al-Abbas ini. Tapi dia nggak mau. Karena dia mengatakan anak saya juga banyak. Akhirnya ada riwayat mengatakan ini Abdul Muthalib berwasiat kepada Abu Thalib. Mengapa? Karena Abu Thalib ini memang perawakannya hampir sama berwibawa seperti ayahnya Abdul Muthalib. Orangnya tampan, gagah, berwibawa, sederhana hidupnya, tidak kaya dia. Tapi memang hatinya pemurah. Walaupun dia tidak kaya-kaya kali, tapi memang dia berwibawa. Ada wibawanya di tengah-tengah umatnya. Jadi ada riwayat mengatakan Abdul Muthalib ini mewasiatkan kepada Abu Thalib supaya dialah yang merawat. Karena mengapa? Abu Thalib ini, dia ini dengan ayahnya Rasulullah SAW, ibu mereka sama. Dan memang mereka saudara kandung. Nah, jadi kata Abdul Muthalib, engkau ini kan saudara kandung dengan ayahnya Muhammad. Waktu itu belum menjadi nabi ya, Muhammad SAW. Engkau aja yang merawatnya. Karena selain dia itu satu kandung, engkau satu kandung dengan ayahnya, engkau juga nampak sepertinya cocok dengannya. Jadi engkau aja yang merawatnya. Nah, jadi ada riwayat mengatakan begitu. Jadi akhirnya dari 9 nama yang waktu itu dikumpulkan, dipilihlah Abu Thalib menjadi ayah angkat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kisah bersama Abu Thalib ini, Pak. Ya, Ibnu Ishaq mengatakan pertama kali kisahnya itu adalah tentang lihib. Lihib ini apa sih? Lihib ini maksudnya adalah seorang paranormal. Ini paranormal. Jadi Pak, paranormal itu bukan hanya sekarang ada, dari dulu pun sudah ada paranormal itu ya. Dia seorang yang berasal dari Azni Syanu'ah. Biasanya orang-orang Quraisy waktu itu, ini si lihib ini sering datang ke Mekah. Jadi ketika dia datang, ini orang-orang Quraisy akan mengumpulkan anak-anak mereka. Tujuannya apa? Dibawakan ke hadapan si lihib ini tadi untuk diramalkan bagaimana kecocokan anak dengan ayah. Atau diramalkan bagaimana kondisi masa depan sang anak ini. Abu Thalib waktu itu ikut-ikutan dengan orang-orang tua yang lain. Dia bawa lah nih Rasulullah SAW menjumpai si lihib ini. Ketika Rasul sampai di depannya,
masih umur kecil 8 tahun tadi. Ketika sampai di hadapannya, ini mata selihip tak berhenti memandang Rasulullah SAW. Dipandangi terus. Sampai-sampai dia lupa mengurusi anak-anak yang lain. Oh, enggak betul ini. Langsunglah Rasulullah SAW disembunyikan sama Abu Thalib. Dia berdiri selihip ini, dia bilang, mana anak yang tadi yang mencuri perhatian saya? Kemana kalian buat dia? Bawa dia kemari. Abu Thalib pun bilang apa? Ayo kita pulang. Karena mengapa? Ini menandakan bahaya kepadamu. Dibawa nih pulang Rasulullah SAW. Ada lagi yang lain bersama Abu Thalib juga. Ini perihal Bukhairah. Nah, ini juga kisah yang sangat menarik Bapak-Ibu sekalian ya. Selain kisah selihip tadi, ini kan Abu Thalib ini pedagang, Pak. Bapak-Ibu sekalian, Abu Thalib ini pedagang. Biasanya mereka setiap musim itu pergi ke negeri Syam. Makanya ada ayatnya li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita was saif. Jadi mereka ini biasanya kalau musim panas, musim dingin ada tujuannya tertentu. Mungkin kalau mereka musim panas mereka pergi ke barat. Kalau mungkin musim dingin mereka pergi ke timur. Jadi Abu Thalib ini ketika Rasul sudah bersamanya, dia pun terus melakukan kegiatan dagangnya. Tapi ketika hendak berangkat, ini Rasul sudah merundung sedih. Lalu Abu Thalib pun melihatnya, ini kenapa ini anak saya ini? Nangis saja Rasulullah SAW ini. Akhirnya apa? Dia bilang apa? Dia panggil ini Rasulullah SAW, dia peluk dan dia bilang apa? Wahai anakku, aku berjanji tak akan pernah lagi meninggalkanmu. Dari situlah Bapak-Ibu sekalian, kemanapun Abu Thalib pergi dibawa nih Rasulullah SAW. Karena mengapa? Itu tadi saya bilang di awal. Memang ada 9 nama yang hendak diberikan Rasul. Tapi perawakan mereka, karakter mereka berbeda-beda. Yang paling cocok karakternya hanya ini, Abu Thalib ini. Hatinya sangat lembut dan bersahaja. Akhirnya dia pun bilang apa? Wahai anakku, sejak sekarang engkau gak akan pernah kutinggalkan lagi. Dibawa nih. Nah, di perjalanan sebelum sampai ke tempat tujuan mereka, tibalah mereka di sebuah tempat namanya di Busra. Ya, ketika sampai di Busra ini, biasanya orang-orang Quraisy ini mereka selalu lewat dari sini, Bang, lewat. Tapi tidak ada tanda-tanda mereka untuk berhenti, untuk makan di situ, enggak. Tapi mereka lewat saja di situ, di Busra itu, ya, di negeri Syam. Jadi di sana, di tempat itu ada seorang pendeta. Pendeta ini tinggal di rumah ibadah. Rumah ibadah ini yang menurut riwayat turun-temurun sudah diwariskan dari kaum tua ke kaum muda, kaum tua ke kaum muda. Terus begitu, bergulir. Selalu begitu, setiap tahunnya berganti. Nah, suatu ketika, entah mengapa kafilah Quraisy ini, kelompok dagang ini, mereka memilih berhenti di tempat rumah ibadah ini. Padahal awal-awalnya tidak pernah itu. Sudah berapa tahun mereka begitu, mereka tidak pernah berhenti di situ. Berhentilah mereka di sebuah tempat ini, rumah ibadah ini, yang dimana di situ ada pendeta yang bernama Bukhairah, ya. Dan biasanya, kalaupun mereka berhenti, entah untuk minum sejenak, untuk apalah, berhenti capek di situ, ini pendeta tidak pernah keluar dari rumah ibadahnya. Entah hanya bilang say hello saja, entah bilang tanya kabar, tidak pernah. Padahal dekat. Contoh ini istiadah rumah ibadahnya, di jalan itulah orang itu berhenti. Dekat. Dan dia melihat itu. Tapi dia nggak pernah mengucapkan satu patah pun kepada mereka. Lalu entah mengapa, seketika mereka berhenti di situ, pendeta ini melihat satu hal yang menakjubkan. Apa hal yang menakjubkan? Pertama, dia lihat dari kejauhan ketika mereka berjalan, ini awan selalu menaungi Rasulullah SAW. Ini awan ikut berjalan dengan mereka. Sampai-sampai dia heran, ini awan kenapa? Kenapa dia mengikuti kafilah ini? Tidak pernah begitu. Itu satu. Yang kedua, ketika mereka berhenti di tempat itu, pohon-pohon pada tunduk pada Rasulullah SAW. Matahari ini yang harusnya menyinari orang-orang Quraisy waktu itu,
Tapi pohon ini menundukkan badannya, menundukkan batangnya, pohonnya, rantingnya kepada Rasulullah SAW. Ini luar biasa ini kata pendeta ini. Makanya dia bilang pada pembantunya, siapkan jamuan yang istimewa. Begitu dia bilang. Karena dia lihat sudah tadi hal-hal yang menakjubkan tadi, awan, pohon, tunduk. Maka dia bilang, siapkan jamuan. Untuk apa wahai Tuhan? Jangan banyak tanya, siapkan aja jamuan. Kita ini bakalan datang tamu istimewa. Siap makan, dimasakin. Habis itu sudah selesai, pendeta pun keluar. Dia bilang apa? Hai orang Quraisy, aku telah membuat makanan untuk kalian. Aku mau semua ikut makan. Mau yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, budak, orang merdeka. Pokoknya semua ayo ikut hadir, makan. Saya sudah siapkan makanan istimewa untuk kalian. Itu kata pendeta tadi. Orang-orang Quraisy bilang apa? Demi Allah wahai Buhairah, apa yang engkau lakukan hari ini? Ini sangat istimewa. Padahal kami sering lewat di tempatmu ini, engkau tak pernah menyapa kami. Jangankan ngasih makanan, menyapa saja tidak pernah. Apa kata Buhairah? Iya, hari ini aku melihat ada satu hal yang istimewa. Ayolah makan mereka. Buhairah pergi ke rumah ibadahnya, mereka ikut dari belakang. Makan, enak. Luar biasa, senyum-senyum mereka, ketawa-ketawa. Tiba-tiba Buhairah marah. Woi, ada apa ini? Ada apa? Kenapa? Ada apa? Kan saya bilang tadi seluruhnya ikut makan. Karena nampak ciri-ciri mereka, tidak ada ciri Nabi. Ciri-ciri makan mereka semuanya ciri-ciri jahiliyah. Ciri-ciri Abu Jahal, ciri-ciri Abu Lahab. Tak ada yang menunjukkan khas kenabian, khas orang soleh, khas berakhlak, tidak ada. Maka pendeta marah. Bukankah sudah saya bilang seluruhnya ikut makan? Ini kenapa tidak semuanya makan? Apa kata mereka? Wahai Pak Pendeta, kami ini tokoh-tokoh Quraisy. Kami ini para pembesar-besar Quraisy. Kami seluruhnya sudah duduk di sini. Tidak ada yang tak ikut. Kalian ini pasti ada yang tak ikut. Tidak. Kecuali ada satu orang anak yatim piatu yang kalau dia ikut bersama kami, aib besar bagi kami. Itu kata mereka, Pak. Na'udzubillah. Apa kata pendeta? Keterlaluan memang kalian. Pergi dia, dipeluknya Rasulullah SAW. Menangis dia, Pak. Apa dia bilang? Wahai anakku, ayo ikut makan. Kenapa kamu ditinggalkan? Ayo ikut makan. Ayo diajak nih. Sampai di rumah itu makan Rasulullah SAW. Tapi di sela-sela makan, tiba-tiba Buhairah bertanya. Apa dia bilang? Karena tadi petinggi Quraisy menyebut Lata dan Uzza. Tadi sebelum Buhairah marah, ini Quraisy mengatakan, demi Lata dan Uzza wahai pendeta, tak satu pun di antara kami yang tak ikut. Buhairah ini ingat, dia tanya pada Rasul, wahai anakku, demi Lata dan Uzza, izinkan aku bertanya kepadamu. Apa kata Rasul? Jangan pernah engkau bertanya kepadaku dengan sumpah nama dua tadi, karena aku benci kepadanya. Oh, kata Buhairah, sudah mulai nangkap ini pendeta. Kalau begitu, hai anakku, demi Allah, izinkan aku bertanya kepadamu. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau begitu, silahkan engkau tanyakan apapun yang engkau tanya, aku akan jawab. Pertama sekali, apa kata Buhairah? Izinkan aku memperhatikan sekujur tubuhmu. Silahkan. Lagi makan ini, dilihatnya seluruhnya, dilihat. Tiba-tiba, sebelum dia ucapkan apa yang dia lihat, ditanya dulu nih. Bagaimana engkau tidur? Ditanya. Bagaimana kehidupanmu sehari-hari? Ditanya. Begini. Tiba-tiba apa kata Buhairah? Dibukanya lah. Di belakang Rasulullah SAW, ini juga sudah pernah kita sampaikan, ada seperti bekas bekam.
Dan memang itu adalah tanda kenabian. Mungkin bapak-bapak coba lihat nanti di belakang, ada nggak bekas-bekas? Siapa tahu ada bekasnya. Siapa tahu itu tanda kenabian itu, enggak? Ya, ternyata di belakang ini, pundaknya ini ada berwarna seperti merah apa begitu. Dan memang itu sudah tercatat dalam kitab-kitab terdahulu. Apa dia bilang? Memang ini seorang nabi. Tapi enggak diucapkannya di tengah-tengah mereka. Maka apa yang terjadi? Langsung Buhairah bertanya, siapa ayah daripada anak ini? Abu Thalib bilang apa? Saya adalah ayahnya. Apa kata Buhairah? Engkau pembohong. Wih, kenapa bohong? Pasti bukan engkau bapak anak ini. Apa kata Abu Thalib? Betul, aku memang bukan bapaknya, tapi aku adalah pengasuh dan perawatnya. Ayahnya sudah wafat ketika dia berada dalam kandungan. Betul kata Buhairah, memang anak ini anak yatim piatu. Kedua, sudah bilang tadi ayahnya kapan meninggal? Waktu di kandungan. Apa kata Buhairah? Bawa dia ini pulang. Bawa dia pulang. Karena mengapa? Kalau kawan-kawanku tahu, sesama pendeta, mereka pasti akan membunuh anak ini. Betul Pak, ada 3 orang yang hendak membunuh Rasul. Namanya si Zurair, si Tamam, dan si Daris. Mereka ini 3-tiganya adalah sahabat Buhairah. Ketika habis makan, mereka langsung datang mencari Rasulullah SAW, tujuannya untuk dibunuh. Apa kata pendeta? Dinasihati nih sama pendeta ini, jangan. Dia nggak ada salah sama kita. Enggak, kami harus bunuh dia. Terus mereka berupaya untuk membunuh. Akhirnya, alhamdulillah dengan izin Allah, ini Rasulullah SAW berhasil dibawa pulang oleh pamannya tadi kembali ke Mekah. Bagaimana perlindungan Allah? Sejak kecil, beliau ini adalah seorang yang paling kesatria. Sejak kecil Pak, badannya sudah nampak tegap. Masih kecil beliau, umurnya 8 tahun, itu sudah nampak postur tubuhnya, postur tubuh yang gagah. Paling mulia akhlaknya. Jadi sejak kecil memang sudah nampak. Kalau kawan-kawannya itu memang dia bermain juga. Tapi ketika dia ini bermain sesuai dengan mereka, pasti ada saja hal yang membuat beliau itu entah tertidur, entah apalah begitu. Seperti beliau pernah datang ke sebuah pesta, di situ dibunyikan nyanyian, hiruk pikuk lagu gitu. Tiba-tiba beliau tertidur sampai sore, sampai selesai pesta itu beliau hanya tertidur di situ. Tak mendengar. Paling mulia akhlaknya. Sehingga dia ini juga bergaul baik, santun, jujur, tidak pernah bohong. Makanya saya bilang kemarin di pengajian bapak-bapak, kalau ada orang yang mengatakan Islam ini berperang, dia itu pembohong. Tidak pernah Islam ini Pak berperang. Yang ianya adalah mereka selalu diperangi. Karena mengapa? Ini akhlak Rasul. Sejak kecil beliau santun, baik dalam bergaul dan jujur. Makanya Abu Bakar tuh hampir mirip dengan Rasulullah SAW. Sejak kecil hampir mirip. Abu Bakar tuh juga tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina, tidak pernah menipu. Sehingga mereka akrab. Maka ketika Islam datang, Abu Bakar hanya mengatakan apa? Aku tak mungkin berlari dari orang jujur seperti engkau. Maka dia langsung masuk Islam. Mulia asal usulnya. Dan masih umur belia, beliau sudah dapat gelar dari orang-orang Quraisy waktu itu, dan gelar Al-Amin. Nah, terakhir, bagaimana contoh perlindungan Allah kepada beliau? Satu ketika, Bapak Ibu sekalian, ini Rasulullah SAW bersama anak-anak seumuran dengan beliau, umur 10 tahun, 11 tahun. Beliau ini sering bermain dengan angkat batu. Angkat batu dipindahkan ke sana, angkat batu pindahkan ke sana. Tapi mereka anak-anak ini, batu itu diangkat dengan melepaskan baju mereka, sehingga mereka telanjang, Pak. Anak-anak waktu itu telanjang angkat batu. Rasul ikut-ikutan. Ketika ikut-ikutan angkat batu, tiba-tiba datang seorang yang dilihat sangat besar, ditampar Rasul, pak, ditampar. Jadi ternyata Pak Rasul pernah ditampar, pak. Rasul pun akhirnya pingsan Pak. Ketika pingsan apa dia bilang? Pakai baju itu. Bangun, dipakaikan lagi. Setelah itu dia ikut angkat batu lagi.
Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu memang terlindung dia. Karena mengapa? Menampakkan aurat saja beliau dilarang sejak kecil. Bukan udah dewasa. Kita sekarang memang orang-orang gila ini, ngeri saya. Berani mereka udah dewasa pun mereka menunjukkan auratnya. Na'udzubillah. Ada lagi penyakit sekarang. Ini sudah terakhir ya Pak, sudah habis ya. Ada lagi sekarang penyakitnya. Ada santri-santriwati kita ini Pak. Santriwati memang ini juga salah mereka juga. Terkadang mereka ini mau menarik perhatian para kiai. Jadi Pak, jangan bilang kiai itu tidak ada nafsu. Oh, jangan bilang. Jangan bilang ustadz tidak ada nafsu. Jangan bilang kiai, ustadz itu manusia dan mereka punya nafsu. Sekarang ada pula santriwati kita ini yang sengaja mereka memang pakai celana jeans, pakai baju yang ketat, pakai jilbab biasa, lalu nyanyi-nyanyi mereka. Gimana kiainya nggak tertarik? Gimana ustadznya nanti nggak nafsu? Maka ibunda, ayahanda yang punya anak perempuan, hati-hati sama anak kita perempuan. Kalau mereka nyantri, terus dipantau. Nasihati, jangan sampai aurat mereka terbuka. Jangan sampai mereka mengundang nafsu orang-orang. Walaupun itu kiai, makanya santri perempuan boleh nggak nyalam kiainya? Boleh nggak? Tidak boleh Pak. Karena mengapa? Tidak ada cerita itu. Tidak ada cerita penghormatan. Tidak boleh. Kecuali memang dia masih kecil kali ya, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah balik, dia sudah haid, jangan sekali-kali mencoba menyalam orang dewasa. Karena mengapa? Bahaya Pak. Maka tidak dianjurkan. Laki-laki salaman, perempuan sama perempuan salaman. Ini enggak. Sekarang beda. Laki-laki dan perempuan senang kali dia salaman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian saja ayat sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya. Kita tutup doa. Baik, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.